Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Karisma dari jurusan Tadris Ilmu Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan IAIN Ponorogo. Saya dari kelas A dengan NIM 208200004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Studi Hadis. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video materi-materi yang sudah saya pelajari selama satu semester yang sudah terlaksana. Langsung saja, mari kita simak penjelasan dari saya. Baiklah, kita akan memahami tentang bentuk-bentuk hadis. Kata hadis merupakan mufrad yang jamaknya adalah al-hadis, yang pada dasarnya tahdis yang artinya pembicaraan. Secara bahasa, kata hadis memiliki beberapa arti. Di antara lain, yang pertama ada al-jadid artinya benar, at-thoriq artinya jalan, al-khabar artinya berita, dan as-sunnah artinya perjalanan. Yang kedua, ada pengertian sunnah. Kata sunnah merupakan kata tunggal yang jamaknya adalah sunnah, yang artinya jalan yang dilalui, terpuji, atau perjalanan. Yang ketiga, ada khobar. Al-khobar secara bahasa artinya berita. Maksudnya, sesuatu yang diberitakan, dipindahkan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jika dilihat dari sudut pendekatan, khobar memiliki arti yang sama dengan hadis. Lalu, atsar. Atsar secara bahasa artinya sisa, sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat, yakni menurut jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar, yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dapat disimpulkan bahwa hadis, sunnah, khobar, dan atsar pada dasarnya memiliki persamaan. Maksudnya yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takhirnya. Secara struktur, hadis terdiri dari 3 komponen, yaitu sanad, matan, dan muhadits. Sanad atau isnad adalah rantai penutur, matan adalah redaksi hadis, dan muhadits adalah perawi. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang keujian hadis. Yang pertama ada pengertian keujian hadis. Hujjah hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Para ulama sepakat bahwa hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran, meskipun di dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan bahwa dasar hukum kedua adalah hadis. Selanjutnya ada eksistensi hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Secara historis, sejak zaman Nabi, umat muslim sepakat untuk menjadikan sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Di samping Al-Quran, belum atau tidak ada bukti historis yang dapat menjelaskan adanya sikap dari kalangan kaum muslim pada saat itu yang menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Penempatan hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran ini didasarkan atas adanya beberapa kenyataan. Yang pertama, yaitu hadis adalah penjelas bagi Al-Quran. Yang kedua, konseptualisasi hadis dari makna lokal, temporal menuju universal. Yang ketiga, produk hasil studi hadis. Lalu, ada otoritas atau kehujjahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sumber agama pasti dimiliki oleh setiap agama. Ajaran-ajaran didapat diperoleh dari suatu agama yang dianut. Begitu juga dengan agama Islam. Di dalam tradisi Islam, Al-Quran dijadikan sebagai kitab suci dan sumber ajaran agama. Sebagai kalamullah, Al-Quran adalah tempat kembali para muslim dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam hidupnya, menjadi petunjuk dan acuan dalam menjalani hidup. Demikianlah posisi Al-Quran di dalam agama Islam. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Nabi, yaitu pada masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takhirnya. Sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang hadis ketika Rasulullah masih hidup, sikap dan kebijaksanaan beliau tentang hadis ialah Rasulullah
memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis. Dalil yang menunjukkan perintah ini yaitu, "Dan ceritakanlah daripadaku, tidak ada keberatan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar daripadaku. Barang siapa berdusta pada diriku, hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada dorongan kuat yang cukup memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal hadis. Pertama, karena kegiatan menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya sejak para Islam dan mereka terkenal kuat hafalannya. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama, melalui majelis taklim. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Selanjutnya, sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat tidak dapat lagi mendengar sabda-sabdanya, tidak bisa lagi melihat perbuatan-perbuatannya dan hal ihwalnya secara langsung. Untuk mengenangnya dan melestarikan ajaran-ajarannya, periwayatan hadis mulai berkembang dari para sahabat kepada kaum muslimin lainnya. Para sahabat yang diibaratkan laksana meneguk air yang jernih yang langsung dari sumbernya, mereka berkomitmen untuk tidak mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang pilihan yang rela mengorbankan segenap harta, jiwa, dan raga untuk berdakwah. Periode perkembangan hadis pada masa ini dikenal dengan zaman al-tasyabbut wa al-ikhal min ar-riwayah, yakni periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat yang terjadi di perkiraan antara tahun 12 sampai 40-an Hijriah. Selanjutnya, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun pada masa ini, Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam, maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruhan penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Lalu kita akan membahas tentang masa kodifikasi hadis. Yang pertama ada pengertian kodifikasi hadis. Yang dimaksud kodifikasi atau tadwin adalah mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan kodifikasi hadis. Menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Antara kodifikasi atau tadwin hadis dan jamul Quran memiliki perbedaan. Dalam kegiatan kodifikasi hadis dilakukan oleh seorang ulama ahli hadis. Dalam mengkodifikasikannya, hadis ini membutuhkan sebuah kelompok dikarenakan periwayat hadis sangat banyak dan mereka tinggal berjauhan. Selanjutnya, latar belakang kodifikasi hadis. Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah, hadis belum banyak ditulis apalagi dibukukan. Menurut data sejarah, awal mula kodifikasi hadis secara resmi diperkasai oleh Umar Abdul Aziz. Ia adalah khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan selama masa pemerintahannya akibat pergolakan politik yang sudah terjadi sejak lama yang mengakibatkan pempecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Kemudian, kapan kodifikasi hadis dilakukan? Yaitu pada mulanya penulisan hadis ini sempat ada pelarangan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan beliau khawatir hadis akan bercampur aduk dengan Al-Quran. Namun di sisi lain ada riwayat memperbolehkan untuk menulis hadis, sehingga dua pendapat ini sering menimbulkan kebingungan bagi para sahabat. Namun di tengah persoalan tersebut ternyata juga masih ada sahabat yang menjadi catatan hadis secara pribadi. Misalnya Amr bin As, Abdullah al-Ansyari, dan Anas bin Malik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih.
Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung atau mutawatir dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan baik dari segi matan, sanad serta perawinya. Hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Selanjutnya ada hadis hasan. Berbeda dengan hadis sahih, hadis hasan yaitu hadis yang diambil dari orang yang kurang kuat ingatannya, serta mutasil sanadnya dan tidak memiliki ilat atau syad. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan adalah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak ada kejanggalan atau syad, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Selanjutnya ada pengertian dari hadis do'if. Kata do'if menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau tidak kuat. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Selanjutnya yaitu ada pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang pertama yaitu ada pengertian dari hadis mutawatir. Secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabaqat atau generasi, yang menurut akal dan adat kebiasaannya tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir terdiri dari dua macam, yakni yang pertama mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang selanjutnya yaitu pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir. Baik rawinya itu seorang, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis ajiz, dan yang ketiga ada hadis gharib. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis do'if dan macam-macamnya. Yang dimaksud dengan hadis do'if yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya atau dalam sanadnya tidak ada orang yang bercacat. Maksud dari cacat yaitu adalah rawi yang bukan Islam, belum balik, berubah akalnya, buruk hafalannya, dituduh dusta, lalai, fasik atau keluar dari batasan agama tetapi tidak sampai kepada batas kufur. Hadis do'if berdasarkan terputusnya sanad. Sanad terputus adalah apabila dalam periwayatannya terdapat perawi yang gugur dari rentetan sanad. Gugurnya perawi dalam sanad dapat berbeda-beda tempatnya. Ada yang gugur di awal, di tengah, dan di akhir. Bisa juga gugurnya di beberapa tempat secara berurutan atau tidak berurutan. Selanjutnya, do'if karena ketercelaan sanadnya. Pendapat ulama tentang kehujaatan hadis. Adapun menurut ulama yang berbicara mengenai kehujaatan hadis do'if sebagaimana diumatkan oleh Fatkur Rahman, yaitu yang pertama, melarang secara mutlak meriwayatkan segala macam hadis do'if, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Yang kedua, memperbolehkan meskipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syariat seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang hadis maudhu dan sebab munculnya. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Hadis palsu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hadis maudhu. Secara etimologi, al-maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadhu'a. Kata tersebut memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Jadi secara bahasa hadis maudhu dapat disimpulkan yaitu hadis yang diadakan dan dibuat-buat. Menurut terminologi hadis maudhu terdapat beberapa pengertian. Di antaranya menurut Imam Nawawi, definisi hadis maudhu adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan. Selanjutnya, sejarah munculnya hadis maudhu.
Pembahasan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama hadis. Menurut pendapat ini, keadaan hadis pada zaman Nabi sampai terjadinya pertentangan antara Ali dan Muawiyah masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dikenal dengan Perang Siffin, telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Muawiyah dan diterima Ali telah mengakibatkan sekelompok pendukung Ali menjadi kecewa, dan mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Kita akan membahas tentang ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Yang pertama ada pengertian ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Lafaz al-jarh menurut muhaddisin ialah sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Menjudge seorang perawi berarti mensifati seorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya. Rawi yang dikatakan adil ialah orang yang dapat memberikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya, memberikan sifat-sifat yang terpuji kepada seorang rawi. Ilmu al-jarh yang secara bahasa berarti luka, celah atau cacat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada keadilan dan kedobitannya. Para ahli hadis menafsirkan al-jarh dengan kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keaiban atau kedobitan perawi. Sedangkan menurut istilah ahli hadis adalah nampak suatu sifat pada rawi yang merusak keadilannya atau mencederakan hafadahnya. Karenanya gugurlah riwayatnya atau dipandang lemah. Dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Fungsi ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedobitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Selanjutnya ada Imam Muslim dengan kitab Sahih. Nama lengkapnya ialah Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Wardi bin Qawiysyad al-Khusyairi an-Naisaburi. Nama panggilan adalah Abu Husain. Beliau dinisbatkan kepada Naisaburi karena Muslim adalah putra kelahiran Nisabur pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, yakni kota kecil di Iran bagian timur. Selanjutnya ada Imam Muslim dengan kitab Sahih. Nama lengkapnya ialah Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Wardi bin Qawiysyad al-Khusyairi an-Naisaburi. Nama panggilan adalah Abu Husain. Beliau dinisbatkan kepada Naisaburi karena Muslim adalah putra kelahiran Naisabur pada tahun 204 Hijriah, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut. Dalam bidang hadis, Imam Muslim banyak sekali menyumbangkan karya-karya kepada umat Islam. Salah satunya adalah Jami'us Shahih. Kitab ini berisikan sebanyak 7.273 buah hadis, termasuk dengan yang terulang. Selanjutnya yaitu ada Imam Abu Dawud dengan kitab Sunan. Imam Abu Dawud memiliki nama lengkap yaitu Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ad bin Ishaq As-Sijistani. Abu Dawud lahir di suatu daerah yang terletak di antara Iran dan Afghanistan yang bernama Sijistan. Kota Sijistan juga dijadikan nama lengkap di akhir nama beliau. Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Hijriah Masehi maksudnya. Buku Abu Dawud berisi sekitar 5.274 hadis yang secara berulang disaring dan diteliti sebanyak 500.000 hadis. Selanjutnya ada Imam Al-Tirmizi dengan kitab Sunan. Imam Al-Tirmizi memiliki nama lengkap yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Syurah. Beliau dilahirkan di kota kecil di pinggir utara sungai Al-Mudariyah yang terletak di utara Iran yang bernama kota Tirmizi. Imam Al-Tirmizi dilahirkan pada bulan Dzulhijjah 200 Hijriah atau 824 Masehi.
Ada beberapa karyanya ialah kitab Sunan atau yang sering disebut Jami' at-Tirmizi. Ahmad Muhammad Syakir melakukan penelitian pada kitab Jami' memuat sekitar 3.856 hadis. Lalu ada Imam Al-Nasyai dengan kitab Sunan. Imam Al-Nasyai memiliki nama lengkap yaitu Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan Al-Khurasani An-Nasyai Abu Abdurrahman. Imam An-Nasyai ini dilahirkan di kota Nasyai yang memasuki wilayah Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Imam Nasyai memiliki buku yang lumayan banyak dan kurang lebih ada 15 buku yang populer seperti As-Sunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu tahrits al-hadis teoretik. Yang pertama ada pengertian tahrits al-hadis. Hadis tahrits menurut bahasa memiliki beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan kata al-makhraj yang artinya tempat keluar. Secara bahasa, tahrits hadis adalah mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. Sedangkan menurut istilah muhaddisin, tahrits diartikan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, sinonim dan ikhraj, yakni seorang rawi mengutarakan suatu hadis dengan menyebutkan sumber keluarnya pemberita hadis tersebut. Yang kedua, mengeluarkan hadis-hadis dari kitab-kitab, kemudian sanad-sanadnya disebutkan. Yang ketiga, menukil hadis-hadis dan kitab-kitab sumber atau diwan hadis dengan menyebut mudawinya serta dijelaskan martabat hadisnya. Yang kedua, tujuan dan manfaat tahrits al-hadis. Tahrits al-hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditahrits. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Tujuan pokok dari tahrits yang ingin dicapai seorang peneliti adalah yang pertama, untuk mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja. Yang ketiga, mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Yang keempat, mengetahui kualitas hadis atau makbul atau diterima atau mardud atau tertolak. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada permasalahan ingkar sunnah. Yang pertama ada pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar menurut bahasa artinya menolak atau tidak mengakui. Berasal dari kata kerja angkara yungkiru ingkaron. Sedangkan sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah jalan atau tata cara yang telah mentradisi. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah, meskipun tidak baik sejarah ingkar as-sunnah. Sejarah perkembangan faham ingkar sunnah hanya terjadi dalam dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Menurut Profesor Mustafa As-Atmi, sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yaitu abad 2 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian menghilang dari peredarannya selama beberapa abad. Kemudian pada abad modern, pada abad 13 Hijriah atau 19 Masehi kembali muncul di India dan Mesir sampai pada masa sekarang. Ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i atau wafat pada 204 Hijriah. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menguraikan perdebatan beliau dengan seseorang pengingkar sunnah menurut Muhammad Al-Qudari, bahwa seseorang yang berdebat dengan Asy-Syafi'i tersebut dari kelompok Mu'tazilah karena dinyatakan bahwa orang tersebut berasal dari Basrah, sementara Basrah pada saat itu merupakan pusat teologi Mu'tazilah. Selanjutnya, bantahan ulama terhadap ingkar. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman, bahkan dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut: jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Dawud.
Allah SWT telah menetapkan untuk menaati Rasul dan tidak ada alasan dari siapapun untuk menentang perintah yang diketahui berasal dari Rasul. Baiklah, berikut tadi adalah materi-materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Cukup sekian, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.